1D0230003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari temuan jurnal yang menjadi tugas saya, di mana judul dari jurnal ini adalah Determinant of Marketing Channel Choice, Evidence from Vegetable Farmer in the Eastern Cape Province of South Africa. Simak baik-baik ya, enjoy for watching. Baik, untuk pembahasan yang pertama itu adalah latar belakang jurnal, di mana latar belakang dari jurnal ini adalah jurnal ini membahas tentang rendahnya tingkat komersialisasi petani kecil di Provinsi Eastern Cape di Afrika Selatan. Secara teori, komersialisasi pertanian sangat penting karena dapat meningkatkan pendapatan, produktivitas, dan kesejahteraan petani. Namun dalam praktiknya, masih banyak petani-petani kecil yang kesulitan masuk ke pasar yang lebih menguntungkan seperti pasar grosir dan retail. Masalah utamanya bukan hanya pada produksi, tetapi pada pilihan saluran pemasaran, di mana petani kecil sering menghadapi keterbatasan informasi, biaya transaksi yang tinggi, jarak pasar yang jauh, keterbatasan transportasi, dan persyaratan kualitas dari pasar formal. Akibatnya, mereka lebih banyak menjual hasil pertanian mereka ke pasar tradisional meskipun keuntungan yang diperoleh jauh lebih rendah. Penelitian ini menjadi penting karena selama ini belum banyak kajian yang mengkaji secara khusus tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan saluran pemasaran petani sayur kecil di Eastern Cape. Padahal, memahami faktor tersebut sangat penting untuk merancang kebijakan yang tepat guna meningkatkan komersialisasi. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dari penelitian di jurnal ini. Yang pertama yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan saluran pemasaran petani sayuran kecil di Eastern Cape. Kemudian yang kedua mengkaji 3 saluran utama yaitu pasar tradisional, pedagang grosir, dan pengecer atau retail. Yang ketiga memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan akses petani kecil ke pasar yang bernilai lebih tinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yang dilakukan menggunakan survei terhadap 149 petani sayuran kecil yang dipilih melalui teknik sampling bertahap. Data kemudian dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur. Untuk dianalisis, digunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik petani, model regresi probit multivariat atau MVP. Penggunaan model MVP penting secara argumentatif karena petani tidak selalu hanya memilih satu saluran pemasaran saja. Mereka bisa memilih lebih dari satu saluran pemasaran. Model ini mampu menganalisis pilihan yang saling berkaitan, sehingga hasilnya lebih akurat dibandingkan model biasa seperti logit multinomial. Selanjutnya yang dibahas adalah temuan jurnal, di mana pada jurnal ini ditemukan pola pilihan saluran pemasaran, di mana 73% petani lebih memilih menjual hasil pertaniannya itu ke pasar tradisional, 16% ke pedagang grosir, dan 11% lainnya ke pengecer. Mengapa demikian? Karena pasar tradisional menjadi pilihan utama, namun ini bukan berarti paling menguntungkan karena lebih mudah diakses dan pembayarannya bisa dilakukan secara langsung. Dan penelitian ini juga menemukan bahwa ketiga saluran ini bersifat substitusi. Artinya, satu saluran tidak bisa diakses, maka petani akan beralih ke saluran yang lain. Dan ini bukan menjadi saluran yang utama. Dan ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh pilihan saluran pemasaran petani kecil di Provinsi Eastern Cape di Afrika Selatan. Faktor yang pertama itu ada tingkat pendidikan petani, di mana dalam jurnal itu pendidikan berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap pilihan pasar grosir dan retail. Petani yang lebih berpendidikan dan lebih berpengalaman cenderung menjual hasil pertaniannya ke pasar formal. Alasannya, petani yang berpendidikan lebih mudah memahami persyaratan pasar formal, standar kualitas, manajemen usaha, serta memiliki kemampuan mencari informasi pasar. Oleh karena itu, mereka lebih percaya diri masuk ke pasar grosir dan retail yang lebih menguntungkan. Faktor selanjutnya adalah luas lahan pertanian. Berdasarkan temuan di jurnal, ukuran lahan mempengaruhi pilihan pasar grosir dan berpengaruh negatif terhadap pasar tradisional. Mengapa demikian? Karena luas lahan menghasilkan surplus produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar formal dalam jumlah yang besar. Sebaliknya,
lahan yang kecil seringkali hanya cukup untuk dikonsumsi dalam skala rumah tangga, sehingga akan tersisa sedikit jika ingin diperjualbelikan ke pasar tradisional. Faktor selanjutnya adalah kendaraan atau alat transportasi. Dalam jurnal, kepemilikan transportasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pilihan pasar grosil dan pasar retail, di mana alasannya yaitu pasar formal biasanya berada lebih jauh dan membutuhkan pengangkutan dalam jumlah besar, di mana petani yang memiliki kendaraan lebih mudah mendistribusikan hasil panen sehingga peluang masuk ke grosir dan retail itu lebih meningkat. Selanjutnya ada jarak dari rumah atau lahan ke pasar. Temuan dalam jurnal, jarak berpengaruh positif terhadap pasar tradisional dan negatif terhadap pasar retail. Alasannya, semakin jauh jarak ke pasar formal, semakin tinggi biaya transaksi dan transportasi. Karena itu, petani yang tinggal jauh dari kota lebih memilih menjual secara lokal di pasar tradisional karena lebih mudah dijangkau. Yang selanjutnya itu lamanya waktu pembayaran setelah penjualan. Dalam temuan jurnal, durasi pembayaran berpengaruh negatif terhadap pasar tradisional dan berpengaruh positif pada keputusan memilih grosir dan retail. Alasannya, pasar tradisional memberikan pembayaran langsung, sedangkan pasar formal sering menunda pembayaran. Petani kecil umumnya membutuhkan uang itu lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, sehingga sistem pembayaran menjadi pertimbangan penting oleh para petani. Yang terakhir itu ada faktor akses terhadap layanan penyuluhan pertanian. Dalam jurnal, akses penyuluhan berpengaruh signifikan terhadap pilihan semua saluran pasar. Mengapa demikian? Karena penyuluhan memberikan informasi tentang teknik produksi, kualitas produk, dan standar pasar formal. Dengan beberapa informasi tersebut, petani lebih tahu dan petani bisa lebih siap memenuhi persyaratan pasar grosir dan retail, sehingga peluang akses pasar menjadi lebih meningkat. Selanjutnya ada struktur pasar, di mana berdasarkan hasil penelitian, struktur pasar dalam jurnal ini dapat dikategorikan sebagai pasar persaingan tidak sempurna, terutama pada pasar tradisional. Hal ini terlihat dari 1. Petani kecil sebagai penjual dalam jumlah banyak. Yang kedua, akses terbatas terhadap pasar formal, yaitu grosir dan retail. Yang ketiga, adanya perbedaan kekuatan tawar antara petani kecil dan pembeli pasar. Pasar tradisional lebih mudah dimasuki karena persyaratannya yang minim, sementara pasar grosir dan retail memiliki standar kualitas, volume, dan sistem pembayaran yang sulit dan sistem pembayaran tertentu. Ini menunjukkan adanya segmentasi pasar antara pasar informal dan pasar formal. Dan secara argumentatif, struktur pasar ini menyebabkan petani kecil berada pada posisi tawar yang lebih lemah, terutama di pasar formal yang mensyaratkan kualitas dan kontinuitas pasokan. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan aktor pemasaran yang terlibat dalam temuan jurnal ini. Yang pertama itu ada petani sayuran kecil sebagai produsen, di mana perannya dalam menghasilkan produk sayuran, menentukan saluran pemasaran tradisional grosir atau retail, kemudian menanggung biaya produksi dan sebagian biaya pemasaran seperti transportasi dan tenaga kerja. Dianalisis, petani dalam penelitian ini bukan hanya produsen, tapi juga pengambil keputusan pemasaran, karena mereka memilih saluran berdasarkan pendidikan, jarak, transportasi, dan juga kebutuhan uang tunai. Namun, posisi tawar mereka relatif rendah dan lemah, terutama terhadap grosir dan retail yang memiliki standar tertentu. Yang kedua, aktor pemasaran yang terlibat ada pedagang pasar tradisional, di mana perannya itu adalah membeli produk langsung dari petani, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen, dan biasanya melakukan transaksi tunai dalam skala kecil. Berdasarkan hasil analisis, pedagang tradisional menjadi aktor paling dominan karena mayoritas petani menjual pada saluran ini. Persyaratan masuk yang rendah dan pembayaran langsung, namun biasanya harganya lebih rendah dibandingkan pasar formal. Posisi pedagang tradisional cukup fleksibel sehingga lebih mudah diakses oleh petani berskala kecil. Kemudian ada pedagang grosir, di mana perannya itu membeli dalam jumlah besar dari petani, kemudian menyalurkan produk ke pengecer atau pedagang atau pasar yang lebih luas, dan kemudian menerapkan standar volume yang lebih berkualitas. Berdasarkan hasil analisis, pedagang grosir memiliki kekuatan tawar yang lebih tinggi dibandingkan petani kecil. Mereka membutuhkan pasokan stabil dan kualitas tertentu. Tidak semua petani memenuhi syarat ini.
karena itu hanya beberapa bagian dari petani kecil yang bisa masuk ke saluran grosir. Sistem pembayaran juga biasanya tidak secara langsung atau tunai, karena biasanya mereka menggunakan sistem pembayaran tertentu, sehingga ini juga menjadi pertimbangan bagi petani ketika menggunakan saluran pemasaran dari pedagang grosir ini. Yang keempat yaitu ada pengecer atau retail modern, di mana perannya adalah menjual langsung ke konsumen akhir yang membutuhkan kualitas produk lebih standar, biasanya memiliki sistem kontrak atau persyaratan administratif. Berdasarkan hasil analisis, retail merupakan pasar bernilai tinggi tetapi paling selektif. Petani harus memiliki pendidikan, transportasi, dan kapasitas produksi yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa retail berada dalam struktur pasar yang lebih formal dan terorganisir, sehingga tidak semua petani bisa berpartisipasi pada saluran ini. Dan yang terakhir, aktor pemasaran yang terlibat dalam temuan jurnal ini adalah layanan penyuluhan atau organisasi pertanian, di mana ini menjadi aktor pendukung yang perannya memberikan informasi pasar, memberikan pelatihan produksi dan kualitas, membantu petani memahami standar pasar formal. Berdasarkan hasil analisis dari jurnal, walaupun tidak terlibat langsung dalam transaksi jual beli, aktor ini sangat penting dalam fungsi fasilitatif pemasaran. Jurnal menunjukkan bahwa akses penyuluhan meningkatkan peluang masuk ke pasar formal. Artinya, penyuluhan berperan penting sebagai jembatan antara petani kecil dan pasar agar bernilai lebih tinggi. Selanjutnya adalah saluran pemasaran produk dan alur distribusi produk. Jurnal mengidentifikasi 3 saluran utama, yaitu ada pasar tradisional, di mana salurannya adalah petani ke pedagang pasar tradisional, kemudian ke konsumen pasar lokal. Nah, kemudian ada saluran grosir, di mana alurnya adalah petani, kemudian ke pedagang grosir, kemudian ke pengecer atau distributor, dan barulah sampai ke konsumen. Selanjutnya ada saluran retail, di mana jalurnya adalah petani, kemudian pengecer modern, dan terakhir adalah konsumen. Alur distribusi menunjukkan bahwa semakin formal pasar, semakin panjang rantai distribusinya, dan semakin tinggi persyaratan serta kualitas serta volumenya. Secara argumentatif, petani kecil lebih banyak memilih saluran tradisional karena rantainya yang lebih pendek, pembayaran langsung, dan risikonya yang lebih kecil. Namun, keuntungan yang diperoleh biasanya lebih rendah dibandingkan grosir dan retail. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa saluran-saluran ini bersifat substitusi. Artinya, jika petani tidak mampu memenuhi syarat salah satu saluran, maka mereka akan beralih ke saluran yang lain. Selanjutnya, fungsi pemasaran yang dominan. Yang pertama ada fungsi fisik, yaitu dominan pada aspek transportasi. Fungsi fisik meliputi pengangkutan dan penyimpanan. Dalam jurnal ini, faktor transportasi dan jarak ke pasar sangat berpengaruh terhadap pilihan saluran. Ini menunjukkan bahwa fungsi fisik menjadi hambatan utama bagi petani-petani kecil. Petani yang memiliki kendaraan lebih mampu mengakses grosir dan retail. Sebaliknya, keterbatasan transportasi membuat petani lebih bertahan di pasar tradisional. Kemudian ada fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran meliputi kegiatan jual beli dan sistem pembayaran, di mana durasi pembayaran menjadi faktor penting dalam penelitian ini. Mengapa demikian? Karena peran pasar tradisional yang memberikan pembayaran secara langsung, sedangkan pasar formal memiliki sistem pembayaran tertunda atau sistem pembayaran yang ini menunjukkan bahwa sistem pertukaran di pasar formal lebih kompleks dan beresiko bagi petani kecil yang membutuhkan arus kas yang cepat. Kemudian ada fungsi fasilitatif. Fungsi ini sangat berpengaruh karena fungsi fasilitatif meliputi informasi pasar, layanan penyuluhan, pendidikan, dan akses organisasi. Dalam jurnal ini, fasilitatif sangat dominan. Mengapa demikian? Karena pendidikan dan layanan penyuluhan terbukti meningkatkan peluang petani masuk ke pasar formal. Artinya, informasi dan pendampingan menjadi kunci dalam peningkatan komersialisasi. Secara argumentatif, masalah utama petani kecil bukan hanya pada faktor produksi, tetapi juga pada kurangnya dukungan fasilitatif yang membantu mereka memenuhi standar pasar formal.
Baiklah, saya akan memberikan perbandingan antara temuan jurnal dan pasar yang saya temui, yaitu pasar minggu, di mana saya mengambil komoditasnya yaitu kemangi. Aspek yang pertama yaitu dari struktur pasar, di mana persamaannya yaitu keduanya menunjukkan bahwa pasar tradisional masih menjadi saluran utama bagi petani kecil dan petani yang berada pada posisi price taker. Perbedaannya yaitu pada jurnal menunjukkan adanya pasar formal seperti grosir dan retail modern, sedangkan di pasar minggu Bengkulu struktur pasar lebih sederhana dan didominasi pasar tradisional tanpa keterlibatan retail modern. Penyebabnya adalah perbedaan tingkat modernisasi pasar, infrastruktur distribusi, dan keterhubungan dengan rantai pasok formal. Selanjutnya, aspek saluran pemasaran dan alur distribusi produk, di mana persamaannya yaitu keduanya memiliki lebih dari satu pilihan saluran pemasaran, tergantung pada kondisi petani. Perbedaannya, di jurnal itu ada 3 saluran pemasaran, yaitu tradisional, saluran grosir, dan saluran retail. Sedangkan di pasar minggu yang ada di Bengkulu itu hanya ada 2 saluran. Yang pertama itu petani langsung ke konsumen, dan yang kedua itu petani ke pengecer dan ke konsumen. Di mana rantai pasar yang ada di Bengkulu ini jauh lebih pendek. Penyebabnya adalah skala produksi yang kecil, produk yang mudah rusak, dan sistem pemasaran yang masih lokal, sehingga tidak membutuhkan rantai distribusi yang panjang. Aspek selanjutnya adalah aktor pemasaran yang terlibat, di mana persamaannya yaitu petani dan konsumen tetap menjadi aktor utama dalam 2 kondisi. Perbedaannya adalah pada jurnal melibatkan pengumpul, grosir, dan retail modern. Di Bengkulu hanya melibatkan petani, pedagang pengecer, dan konsumen. Penyebabnya adalah keterbatasan jaringan distribusi formal serta volume produksi kemangi yang tidak terlalu besar. Karena kemangi ini biasanya diproduksi ke restoran-restoran secara langsung, sehingga biasanya konsumennya itu adalah orang-orang pemilik restoran atau orang-orang yang memang bekerja di restoran tersebut. Aspek selanjutnya adalah pendidikan dan informasi pasar. Persamaannya yaitu pengetahuan pasar membantu petani dalam menentukan strategi pemasaran. Perbedaannya, kalau dalam jurnal itu pendidikan berpengaruh signifikan terhadap akses pasar formal. Sedangkan di Bengkulu, pendidikan tidak terlalu menentukan karena pilihan pasarnya terbatas. Penyebabnya yaitu tidak adanya akses pasar modern membuat faktor pendidikan kurang berperan dalam pemilihan saluran. Aspek selanjutnya yaitu luas lahan atau skala usaha, di mana persamaannya yaitu petani dengan skala kecil cenderung menjual hasil pasarnya. Petani dengan skala kecil cenderung menjual di pasar tradisional pada 2 kondisi. Perbedaannya, dalam jurnal, luas lahan membuka peluang ke pasar grosir. Sedangkan di Bengkulu, meskipun produksinya lebih banyak, tetap saja dijual ke pasar tradisional. Penyebabnya, struktur permintaan pasar lokal dan tidak adanya jalur distribusi ke pasar modern. Biasanya yang menjual kemangi ini, dia menanam sendiri kemangi tersebut, lalu dia menjualnya sendiri. Berbeda lagi kalau misalnya di pasar yang ada di Afrika Selatan ini. Kemudian aspek selanjutnya adalah jarak dan transportasi, di mana persamaannya yaitu kedua kondisi menunjukkan bahwa akses pasar mempengaruhi efisiensi pemasaran. Perbedaannya, dalam jurnal jarak pasar formal menjadi hambatan besar, sedangkan di Bengkulu jarak relatif dekat sehingga bukan kendala utama. Jadi di Bengkulu ini pasar-pasar itu mayoritas ada di tempat-tempat yang berdekatan, seperti pasar minggu. Di kota Bengkulu ada 3 pasar. Itu baru yang memang pasar yang besar, belum lagi pasar-pasar yang kecil, sehingga jaraknya ini tidak terlalu jauh. Nah, penyebabnya skala wilayah Bengkulu lebih kecil dan pasar berada dekat dengan sentra produksi. Aspek yang terakhir yaitu sistem pembayaran. Persamaannya, petani pada kedua kondisi membutuhkan pembayaran cepat dan modal usaha dan kebutuhan sehari-hari. Perbedaannya, dalam jurnal, grosir dan retail sering membayar tertunda,
Sedangkan di Bengkulu, biasanya pembayaran-pembayaran baik di pasar tradisional, retail, dan grosir itu biasanya selalu dilakukan secara tunai dan secara langsung, kecuali memang ada beberapa perjanjian yang membuat pembayaran itu tertunda. Penyebabnya yaitu sistem pasar tradisional berbasis transaksi langsung dan tanpa administrasi formal. Selanjutnya ada rekomendasi strategis. Yang pertama yaitu penguatan kelembagaan petani melalui pembentukan kelompok atau koperasi pemasaran. Nah, secara manajerial dan kebijakan, pemerintah daerah atau dinas pertanian perlu mendorong pembentukan kelompok tani atau koperasi khusus pemasaran, di mana nantinya melalui kelembagaan ini petani kemangi tidak hanya menjual secara individu tetapi secara kolektif, sehingga memiliki posisi tawar yang lebih kuat, di mana koperasi dapat berfungsi sebagai pengumpul hasil panen, melakukan sortasi dan pengemasan secara sederhana, serta menegosiasikan harga dengan pedagang besar, rumah makan, atau bahkan retail modern lokal. Strategi ini akan meningkatkan efisiensi pemasaran karena rantai distribusi menjadi lebih terorganisir, biaya transportasi dapat ditekan melalui pengiriman bersama, dan risiko fluktuasi harga dapat diminimalkan. Sehingga selain itu, dengan pemasaran kolektif, petani berpotensi memperoleh harga yang lebih stabil dan margin keuntungan yang lebih baik, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, ada pengembangan akses pasar dan informasi harga berbasis digital, di mana secara kebijakan pemerintah dapat menyediakan sistem informasi harga berbasis digital atau papan informasi harga harian di pasar. Secara manajerial, petani dapat dilatih untuk memanfaatkan media sosial atau platform digital sederhana, misalnya grup WhatsApp pemasaran yang fungsinya adalah untuk menjangkau konsumen langsung seperti rumah makan, pedagang kuliner, atau konsumen tetap. Strategi ini akan meningkatkan transparansi harga dan mengurangi asimetri informasi antara petani dan pedagang. Dengan akses informasi yang lebih baik, petani dapat menentukan waktu dan saluran penjualan yang paling menguntungkan. Selain itu, pemasaran langsung berbasis digital dapat mempersingkat rantai distribusi, menekan biaya perantara, dan meningkatkan bagian harga yang diterima oleh petani atau farmer share. Kesimpulan yang didapat diambil yaitu berdasarkan hasil analisis jurnal dan perbandingan dengan kondisi pemasaran kemangi Ocimum Basilicum L di Pasar Minggu Kota Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa pilihan saluran pemasaran petani sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pendidikan, luas lahan, transportasi, jarak pasar, sistem pembayaran, dan akses informasi. Temuan jurnal menunjukkan bahwa akses ke pasar formal seperti grosir dan retail membutuhkan kapasitas produksi, transportasi, serta dukungan informasi yang memadai. Sementara itu, pada kondisi nyata di Pasar Minggu Kota Bengkulu, petani kemangi masih didominasi oleh saluran tradisional dengan rantai distribusi yang pendek karena lebih mudah diakses dan memberikan pembayaran yang langsung. Secara umum, persamaan terletak pada dominasi pasar tradisional dan lemahnya posisi tawar petani kecil. Perbedaannya terletak pada tingkat kompleksitas saluran pemasaran dan keterlibatan aktor formal. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi pemasaran dan kesejahteraan petani memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan akses informasi pasar, serta perluasan jaringan distribusi agar petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa hasil wawancara yang saya paparkan tadi adalah saya peroleh langsung dari pedagang kemangi yang berada di Pasar Minggu Kota Bengkulu. Selain itu, beberapa foto yang terdapat dalam PowerPoint ini merupakan dokumentasi pribadi, yaitu hasil tanaman kemangi serta lahan kemangi yang dimiliki oleh orang tua saya sendiri. Ketika akses pasar semakin meluas dan sistem semakin adil, maka kesejahteraan petani bukan lagi harapan, tetapi tujuan yang memang dapat diwujudkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.